Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa bertemu dengan saudara di tempat saudara berada hari ini. Meskipun dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam 2 Tawarik 18 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi Mika menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya apa yang akan difirmankan Allahku, itulah yang akan kukatakan." Demikian pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Shalom. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu hal yang boleh kita garis bawahi dari setiap nabi di perjanjian lama adalah setiap pemberitaan mereka bersifat apa adanya. Apa yang mereka dengarkan, itulah yang mereka sampaikan. Itu mengapa ketika mereka menyampaikan dengan berita yang apa adanya, lebih banyak orang yang menolak ucapan dari nabi-nabi tersebut. Tetapi itulah pemberitaan yang sesungguhnya. Ada 400 nabi yang dipanggil oleh raja yang berada di Israel Utara. Dia bertanya, apakah aku dengan Raja Yehuda dapat berperang? 400 nabi, mereka telah sepakat untuk berkata supaya raja tersebut pergi berangkat untuk memerangi bangsa Arab. Ternyata hal tersebut jugalah yang dikatakan oleh seorang pesuruh yang disuruh untuk memanggil Nabi Mika untuk melakukan hal yang serupa dengan apa yang telah mereka sepakati. Tetapi inilah yang disampaikan oleh Mika kepada dia. Apa yang disampaikan oleh Allahku, itulah yang akan kukatakan. Saudara akan semakin menarik bahwa ternyata apa yang disepakati oleh 400 nabi tersebut, ternyata itu juga yang disampaikan oleh Nabi Mika. Dan itu menjadi sesuatu hal yang bersifat paralel. Dan ternyata Nabi Mika tidak mengetahui itu sebelumnya, bahwa itu adalah persekongkolan mereka. Mengapa ini menjadi menarik? Karena ternyata Tuhan telah menetapkan hukuman kepada Raja Ahab, bahwa bangsa yang berada di Samaria itu tidak memiliki gembala lagi. Mereka tercerai-berai. Dan akhirnya Tuhan menginginkan Raja Ahab harus mati. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi Mika menjadi satu hal yang sangat menarik bagi kita. Mengapa demikian? Karena ucapan yang apa adanya sebagaimana Tuhan telah sampaikan kepada dia, ternyata itu juga yang akan menggenapi bahwa Raja Ahab akan mati. Saudaraku yang terkasih, kebanyakan orang lebih merasa dirinya berjasa ketika dapat menyampaikan suatu aspek dalam pemberitaan firman jika ia mempergunakan kata-kata yang luar biasa, komposisi kata-kata yang terkadang rumit dan membuat suatu hal yang tidak pada hakikatnya. Memang terkesan itu adalah sesuatu hal yang menarik, tetapi jika kita menggarisbawahi satu hal, ternyata ada satu hal yang Tuhan juga sengaja dan izinkan, bahwa roh penyesat itu bisa masuk kepada seseorang dan bersekongkol. Akhirnya mereka mempergunakan bahasa yang sama untuk membangun suatu pandangan yang sama, padahal itu adalah kekeliruan. Dan Nabi Mika berkata, bukan itu yang diinginkan Tuhan. Dan apa yang ia sampaikan, itulah yang aku harus sampaikan. Maka ini menjadi bagian dari konsekuensi. Kita harus memahami satu hal, bahwa siapa yang hidup dalam tuntunan kebenaran itu, memang ia harus menerima keadaan dirinya lebih sering dibenturkan
dengan segala sesuatu yang tidak mengenakan, sama seperti Nabi Mika. Ia tidak menerima sesuatu yang mengenakan dari raja yang berada di Samaria. Malahan ia setelah menyampaikan hal yang Tuhan katakan tersebut, ia malahan disuruh ditangkap, diasingkan, dan disuruh untuk diberikan minum dan makan secukupnya, bahkan sedikitnya, sampai raja tersebut pulang dengan selamat. Dan saudara tahu, Ahab tidak pernah kembali dengan selamat karena Tuhan telah berkata bahwa ia akan mati. Ini menjadi kebenaran. Jika Tuhan telah berkata, maka ia akan menggenapi. Tetapi ada satu hal yang kita harus mengerti. Di dalam Kristus kita telah menerima anugerah, maka seharusnya kita harus dihukum, dan itu menjadi kutukan. Tetapi berkat dari anugerah Allah di dalam Kristus, darahnya menyucikan saudara, sehingga saudara memiliki kekuatan untuk menolak dosa. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu, terpuji nama-Mu Bapa, atas pemeliharaan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami lewat Nabi Mika yang menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Tuhan berikan. Hal tersebut tergenapi, dan kami telah menerima anugerah-Mu Bapa dalam penggenapan yang telah Engkau nyatakan sendiri di dalam anak-Mu, sehingga kami tidak berada di bawah bayang-bayang maut, tetapi kami berada di dalam pengharapan, dalam hidup yang kekal. Terpuji nama-Mu, karena firman-Mu lah yang menuntun kami, sehingga lewat pertobatan yang sejati kami akan bersuka cita. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.